Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Nur Ihsan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Surya Kencana. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu adalah pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat yang paling tinggi di antara ciptaan Tuhan lainnya. Hal yang paling membedakan adalah manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan. Yang pertama yaitu common sense, yang kedua secara ilmiah, yang ketiga filosofis, yang keempat religi, dan juga melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang biologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga antropologi, yang keempat psikologi, dan yang terakhir adalah politik. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya. Contohnya, manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya itu struktur metafisiknya. Contohnya, manusia sebagai kesatuan badan dan jiwa, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individual dan juga sebagai makhluk sosial. Ragam pemahaman tentang hakikat manusia yang dapat membedakannya dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa lainnya dapat dikaji sebagai berikut. Yang pertama, homo religius, artinya manusia sebagai sosok makhluk beragama. Yang kedua, homo sapiens, manusia dipahami sebagai animal rasional, yaitu makhluk yang bijaksana dan dapat berpikir. Yang ketiga, homo faber, artinya manusia dengan akal dan keterampilan tangannya dapat menciptakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, homo homini socius, pemahaman manusia sebagai makhluk individu. Yang kelima, manusia bukan dari kera. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari kera melalui proses evolusi. Yang keenam, manusia sebagai makhluk yang selalu gelisah dan bermasalah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, manusia sebagai makhluk etis dan estetis. Artinya, manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran terhadap keindahan. Oke, materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah aspek-aspek hakikat manusia. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain, yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia, makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang dimiliki ini merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan jiwa. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Tubuh atau badan manusia adalah zat semu yang akan lenyap bersamaan dengan kematian manusia. Sedangkan jiwa adalah zat sejati dari dunia sejati. Berdasarkan dengan struktur metafisiknya, maka para filsuf menyebutkan ada 4 paham, yaitu yang pertama materialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga dualisme, dan yang keempat kesatuan badan dan jiwa. Selanjutnya, aspek-aspek hakikat manusia yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia tidak dapat dibagi secara sifatnya
secara badani dan rohaninya, dan secara kemampuan berpikirnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.